Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Bapak Sujarwo Eko Wibowo dan rekan saya Muhammad Ridwan Rifai. Ya, di sini saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia dan rekan saya Mengajar sejarah kebudayaan Islam. Oke. Atau SKI. Bagaimana kabar anak-anak sekalian setelah beberapa hari mengikuti Maksama? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Betul. Itu yang penting. Ya, karena kalau orang sehat itu kadang harus ada semangat. Kalau nggak ada semangat, sehatnya bisa terganggu. Betul. Kesehatan terganggu. Oke. Untuk materi Maksama kita yang terakhir ini, Pak. Oke, yang terakhir tentang ekstrakurikuler. Iya. Jadi di sini kita akan membahas mengenai macam-macam ekstrakurikuler yang ada di MAN 1 Banyumas. Iya, betul. Dan juga apa sebenarnya sih pengertian dari ekstrakurikuler tersebut? Betul. Fungsinya apa? Betul. Tujuannya apa? Betul. Iya. Jadi nanti anak-anak kelas 10 ya, tidak salah memilih dalam ekstrakurikuler. Melatih, memunculkan semua kemampuan. Minat, bakat, kemampuan. Ya. Jadi nanti skill. Mengetahui minatnya apa, bakatnya apa. Betul. Kemudian memilih ekstrakurikuler juga tidak akan salah. Betul. Ya, sehingga nanti muncul potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap siswa secara maksimal. Oke. Untuk yang pertama, Pak Ridwan. Ya. Apa yang dimaksud dengan pengertian apa itu ekstrakurikuler tersebut? Baik. Ekstrakurikuler itu menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 060-U-1993 dan nomor 080-U dan atau _1993 itu menyebutkan bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah dan dirancang secara khusus agar sesuai dengan faktor minat. Nah, ini minat dan bakat siswa. Betul. Kemudian yang kedua, ada fungsi dan tujuannya Pak Eko, buat apa Pak? Iya, adapun fungsi dan tujuan ekstrakurikuler itu bagus sekali. Karena apa Pak? Fungsi kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan kemampuan, potensi, dan rasa tanggung jawab. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dalam kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Ini karena memang yang namanya siswa itu belajar enggak hanya sekedar akademik, tapi kesiapan bagaimana masuk ke masyarakat. Maka di situ ada pengalaman sosial. Kalau nggak ada pengalaman sosial ini, ketika masuk masyarakat mereka akan bingung. Jadi intinya latihan organisasi. Gampangnya kayak gue. Oke. Dilanjut. Kemudian menurut Akib dan Sujak terdapat 4 fungsi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan. Apa saja? Ada pengembangan sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Nah, ini tadi itu organisasi lagi. Jadi wajib lah ya mengikuti ekstrakurikuler. Oh ya, wajib banget karena jangan STO. Jangan sekolah apa tuh? Apa tuh? Siswa tanpa organisasi. Itu ketinggalan zaman. Namanya STO ketinggalan zaman. Enggak organisasi, enggak keren pokoknya. Jadi kita dapat mempersiapkan ya di MAN 1 ini dengan mengikuti ekstrakurikuler, kita dapat mempersiapkan diri kita untuk terjun ke masyarakat. Yang jelas itu. Yang ke jenjang berikutnya. Betul. Oke. Kemudian untuk fungsi pengembangan itu sendiri, ya kegiatan ekstrakurikuler itu berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan. Lagi-lagi ya karena skill, potensi yang siswa yang memang harus digali lewat organisasi. Mesti baru tahu ya. Ini jadi akhirnya tahu kan. Makanya ikut organisasi. Tonton terus materi ini sampai akhir. Betul. Oke, lanjut.
Kemudian yang untuk Fungsi yang sosial. kedua, yuk. Ada fungsi sosial, Pak. Jadi ternyata tidak hanya fungsi apa tadi itu, fungsi pengembangan, ada fungsi sosial. Apa? Bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab. Nah, ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial yang tadi itu. Praktik keterampilan sosial dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial ini. Jadi karena ada ketika praktiknya ya, betul, karena kalau enggak organisasi itu justru untuk mempraktekkan semua kemampuan, enggak hanya teori tok. Teorinya di pelajaran, prakteknya di organisasi. Betul. Jadi istilahnya itu mendidik siswa supaya tidak kuper. Itu pokoknya banget itu. Lanjut. Ada fungsi kreatif Pak Eko, apa aja Pak? Fungsi kreatif ya dari ekstrakurikuler itu ada fungsinya, yaitu yang fungsinya ketiga yaitu fungsi kreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks. Pusing mikirin pelajaran. Kita diberi kesempatan untuk rileks, yaitu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Di samping rileks juga menggembirakan dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Betul. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. Tapi ini hati-hati Pak Eko. Semisal nih, karena kita kan gimana supaya menarik, ini yang jadi tantangan lagi Pak Eko. Supaya anak-anak pun berpikir bagaimana caranya kegiatan itu bisa menarik. Betul, kan gitu. Iya. Artinya ada feedback dari organisasi itu sendiri, kemudian anak pun diajak berpikir bagaimana membuat kegiatan semenarik mungkin kan itu. Tetapi terkadang ada siswa yang mengikuti eskul karena tidak menarik. Ya itu tidak menariknya karena ada pada diri siswa itu tersebut. Nah itu tadi, makanya bagaimana itu siswa bisa mengolah kegiatan supaya menarik bagi dirinya dan orang lain. Iya betul. Nah di sinilah fungsi organisasi ada dua gitu ya. Ada apa artinya bagaimana bukan dari organisasi sendiri ataupun dari siswanya itu sendiri. Oke. Yang keempat Pak Ridwan. Yang keempat ada fungsi persiapan karir. Ya, jadi fungsi kenapa kegiatan ekstrakurikuler itu berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas diri, sosial tadi kan sudah semuanya. Betul. Itu harus disiapkan fungsi persiapan karirnya. Kalau enggak nanti besok bingung mau saya kerja apa ya? Apa kerja dulu, apa kuliah, apa mau nikah? Betul jangan dong. Iya. Kuliah dulu harus kuliah, baru karir kemudian. Carilah ilmu. Betul. Sampai ke negeri Cina. Betul itu menurut istilahnya. Betul. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Oke sih ya. Betul. Oke. Yang selanjutnya ada tujuan dari diadakannya ekstrakurikuler Pak Eko. Apa itu? Tujuannya tujuan dari diadakannya ekstrakurikuler itu siswa dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan keterampilan mengenai hubungan antara berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat, serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Seutuhnya gimana jadi manusia yang seutuhnya? Kalau bahasanya dalam syariat itu ada namanya kafah. Betul. Kafah. Oke. Kemudian apa tuh tadi diantara tujuannya Pak Eko tadi ada ini tujuannya ini. Satu, menjadikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri. Luar biasa. Luar biasa. Belum selesai Pak Eko, masih ada. Memiliki rasa tanggung jawab itu harus jelas. Kemasyarakatan dan kebangsaan. Siswa mampu memanfaatkan pendidikan kepribadiannya serta mengaitkan pengetahuan yang diperolehnya dalam program kurikulum dan kebutuhan dan keadaan lingkungan. Lagi-lagi balik lagi ke lingkungan nih. Jadi mencetak Betul. Mempersiapkan dengan ekskul itu mempersiapkan para siswa untuk menghadapi atau berorganisasi
di dalam masyarakat. Betul. Itu bagian dari tujuan ekstrakurikuler. kegiatan Betul. ekstrakurikuler. Nah, Kemudian berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan kegiatan ekstrakurikuler memiliki tujuan sebagai berikut. apa saja itu? Yang pertama, mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Terpadu ya. Ya. Terpadu. Yang kedua, Menetapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Nah, berarti artinya antara ada organisasi ya dengan pendidikan itu selaras. Jalan bareng. Oh, mau aja terkaja gandengan. mengaktualisasi potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat dan minat. Kemudian menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri atau civic society. Oke. Jenis kegiatan ekstrakurikuler nih, Pak Eko ada nih, apa aja nih? Jenis kegiatan ekskul itu menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum berdasarkan pilihannya terdapat dua jenis kegiatan ekskul. Apa saja Pak Ridwan? Yang pertama, ada ekstrakurikuler wajib. Nah, apa saja ekstrakurikuler wajib itu merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Misalnya, semisal ya mohon maaf ada kebutuhan khusus itu harus dibedakan kegiatannya. Kemudian mohon maaf secara fisik yaitu tadi kebutuhan khusus baik secara fisik maupun mental itu harus dibedakan begitu. Kemudian ada ekstrakurikuler pilihan merupakan program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat bakat dan minatnya masing-masing. Jadi sebelum milih ekskul itu kamu sesuaikan dengan minat dan bakat. Orang senang baunya gitu. Orang senangnya futsal, tinju, melune futsal. Apa melu senengnya futsal, melune tinju wala ya. Senengnya futsal, melune paduan suara. Paduan suara. Malah bal-balan suarane. Nggak nyambung. Oke. Menurut Permendikbud nomor 81A tahun terdapat beberapa jenis kegiatan ekskul. Apa aja tuh? Apa aja? Ada krida, ada kepramukaan. Nah, latihan dasar kepemimpinan siswa, Palang Merah Indonesia, pasukan pengibar bendera atau paskibra dan lainnya masih ada. Iya. Oke. Karya ilmiah juga, kegiatan ilmiah remaja KIR, kegiatan penguasaan keilmuan, kemudian latihan olah bakat prestasi, pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan dan sebagainya. Oke. Lalu ada apa saja macam kegiatan ini Pak Eko? Nah, di Man 1 Purwokerto itu. Apa saja sih Man 1 Banyumas ekskulnya? Oke, kita lihat kupas. Yang pertama itu ada ekskul wajib, yaitu ekskul pramuka, di mana diwajibkan kepada kelas 10 wajib semuanya mengikuti ekskul pramuka tanpa kecuali lekat dengan nilai rapot. Nah, betul karena di pramuka itu pasti masuk rapot. Iya. Ada kalau pramuka nilainya D. Udah jelas nggak bisa naik. Nggak naik. Iya. Betul. Jadi wajib. Nah ini dimanapun. Betul. Ya dimanapun Pak. Yang C aja nggak bisa naik Pak kalau iya makanya nilainya minimal A atau B. Iya makanya kegiatan ekskul pramuka itu wajib kalian ikuti. Betul. Yang kedua ada musik band. Kita punya peralatannya lengkap. Ada lengkap dong. Ada sound. Ada. Ya. Drumnya. Ada. Lengkap. Lengkap jelas. Ya. Fasilitas Man 1 Banyumas. Oke, the best pokoknya. Lengkap. Tempatnya. Mixer,
salon, speaker, ya dan sebagainya. Betul. Ada. Tempatnya pun malah sudah khusus Iya, dikhususkan. khusus, Betul. seperti studio lah ya. Betul. Yang kedua adalah Ada berikutnya PMR. Ya, Apa Palang itu Merah PMR? Remaja. Palang Merah. Ini sering nih ngikutin kegiatan-kegiatan luar Iya, di betul. Pakai kok. Wah, Betul, juaranya betul, juga betul. bagus, mantap-mantap nih Juaranya sekarang nih. mantap, oke. Banyak pengemajuan di pokoknya. Iya, kemudian Fuki. Fuki ini apa nih yang biasa? Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya salawatan. Allahumma sholli alaihi. Iya, betul. Yang salawatan, senang salawatan, yang pengen latihan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kira ada, Ya. pokoknya ada. Itu di dalam satu wadah wadah atau Fuki. Rokis. Betul. Ya, yang kemudian ada komputer atau eti, betul. Ya. Di sini untuk yang mengikuti ekskul komputer itu kalian yang tadinya tidak tahu mengenai hardware dan software itu nanti diajarkan pada ekskul komputer ini. Betul. Kemudian ada basket. Ya, Kemudian ini nih Pak Eko yang saya ngomong dari jurnalistik mading ini nih. Ya. Ini produknya kita, produknya jurnalis ini. Produk ini dari Betul. jurnalistik. Betul, Ya. mading. Apalagi sudah sering mengikuti ini dari jurnalis, banyak mengikuti lomba kan. Iya, Ada vlog bahkan sampai juara nasional, luar biasa. Film itu. Kemudian Paskibra. Paskibra, yang banyak diikuti. Betul, ini juga sangat mengikuti kegiatan karena ini dilatih bagaimana PBB-nya lebih kemudian cara barisnya. Seragamnya kalau luar biasa, gagah pol. Pakaiin seragam lengkap, upacara pengibaran bendera. Wah, gagah. Pokoknya kayak ini kalah ya. Betul, ini Jakarta lah ya. Oke. Sama kayak betul nggak kalah sama yang lain. Ya. Ada lagi paduan suara juga yang pengen suaranya yang bagus itu dilatih disalurkan lagi gimana bisa sesuai bareng dengan teman-temannya paduan suara. Ini biasanya buat acara-acara seremoni seremoni betul. Nanti tampil di dalam kegiatan wisuda di panggungnya. Betul, gitu ya. betul. Kemudian ada KIR, karya ilmiah remaja. Banyak sekali prestasi yang didapatkan dari KIR. Betul, kegiatan ilmiah remaja apa karya ilmiah remaja ya? Oke, betul. Okay. Ini juga saya ngerti banyak banget juaranya nih. Banyak juaranya. Waktu itu ada yang juara baik tingkat nasional maupun baik Jawa. Kemudian ada Jawa Tengah nih Pak. Nanti kita kupas. Iya, kita kupas. Ini satu-satu saja dulu. Ini satu-satu pengenalan dulu. Oke. Ada lagi yang lain Pak? Ada lain yaitu bela diri MP. Ya, ini dibimbing oleh Bapak Firdaus. Wah, betul. Ini juga sering juara. Kemarin baru mendapatkan juara tingkat nasional. Wah, luar biasa pokoknya. MP satu banyak luar biasa pokoknya. Ada futsal ini juga sering juara. Bahkan saya kemarin terakhir tingkat Jawa. Tingkat Jawa. Betul. Sejawa. Kemudian volley juga sering kita lomba. Baik siswa maupun guru-gurunya juga sering banget ini. Macam-macam. Ada berapa ekskul? Ada 20 secara semua ada 20 sekitar 23. 23. Karena nanti ada olimpiade Pak Eko. Betul, di kita ada ekskulnya tambah. Ada 23. Karena ada olimpiadenya juga macam-macam Pak Eko. Karena nanti masukkan ekskul ini. Ada matematika, ada geografi, ekonomi, kemudian kimia, fisika, biologi. Tadi olahraganya juga banyak. Jadi ini termasuknya MAN 1 Banyuwangi itu lengkap. Oleh ekstrakurikulernya lengkap. Berarti memperhatikan kemampuan bakat siswa-siswi. betul. Ya, jelas. dalam menyalurkan minat bakatnya. Betul. Jadi orang kurang ngaji top nomor 1. Orang kalau belajar teoritis top. Iya, betul. Karena MAN 1 itu boleh dikatakan itu madrasah yang modern lah. Modern jelas. Apa-apa ada. Iya. Nah, kalau perlu malah kalau ada asrama itu mesti ada asrama. Kayaknya. Iya. Mudah-mudahan kita berdoa. Betul. Ada. Betul. Oke, lanjut ada. Ini masuk ke macam ekstranya Pak. Tadi kan sudah macam ekstranya. Kita coba bahas satu-satu Pak Eko. Kegiatannya ada. Yang pertama OSIM jangan keluar karena ini termasuk induk naungan kegiatan siswa paling tinggi ekskulnya. Ya betul. Iya, yaitu yang OSIM. Kalau OSIM itu apa tuh? OSIM organisasi siswa intra madrasah. Berarti kalau di sekolah lain itu namanya OSIS. OSIS betul. Intra sekolah. Karena di sini madrasah. Jadi namanya OSIM pakai M. Madrasah. Organisasi siswa intra madrasah. Oke. Nah, ini
Dibimbing sama siapa Pak Eko? Oleh Bapak Firdaus Oh, MPDI. MPDI. Wah, kan mereka guru-guru kita itu sudah mumpuni semua pokoknya. Yang kedua ada Pramuka. Ini pernah mengikuti Jambore Nasional Pak Eko. Betul. Terus ada Peransaka Nasional juga pernah diikuti Pak Eko. Ada Kemas Santri juga, juara umum RSC singkat Jawa Tengah, bahkan sampai juga Kuarcap juga ada. Jadi ini pramuka di Indonesia Banyumas luar biasa. Bahkan jadi delegasi pasukan tunas muda. Pasukan tunas muda sama kayak Paskibra. Paskibra pramuka. Nah, yang terakhir ini paling ujung ada pramuka Garuda di pramuka di Banyumas itu. Luar biasa. Oke. Ada lagi yang lain Pak Eko? Prestasi Kir. Nah, ini nih. Juara 4 tingkat nasional. Luar biasa. Juara 4 tingkat nasional. Ada lagi lomba cerdas cermat juara 4 tingkat nasional lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan di Unsud. Kemudian juara 2 se-Jawa Tengah lomba karya tulis ilmiah di Fakultas Perikanan Unsud. Ada juara 3 Jawa Tengah lagi lomba karya ilmiah Fakultas Perikanan Unsud lagi. Juara 4 se-Jawa Tengah lagi. Juara 3 Jawa Tengah juga. Ada harapan 3 se-Indonesia lomba karya tulis ilmiah di Universitas Jakarta. Juara harapan 3 se-Indonesia lomba karya ilmiah di Universitas Negeri Yogyakarta. Juara 4 se-Indonesia lagi. Ada juara 4 se-Jawa lagi Pak Eko. Orasi kebangsaan di UNES. Ada lagi nih yang terakhir ini. Juara 1 se-Indonesia lomba karya ilmiah di Fakultas Pertanian 2019. Luar biasa. Mantap ini. Oke, lanjut. Ini Olimpiade Ekonomi. Jadi ternyata tidak hanya ekstra tadi, ada Olimpiadenya juga membawa nama harum Satu Banyumas. Juara 2 Nasional Press Release Advance Science Olimpiade in Nusantara atau SONAR. Gitu. Yang lain mana Pak Ridwan? Di bawah nih. Yang lain yang di itu nasional yang itu yang menonjol itu pakai kok yang juara 2 itu. Tapi kemarin juara 2 nasional lomba ekonomi juga. Ini Pak Olimpiade nasional Nusantara ini. Apa Pak Ridwan? Juara 2 nasional Press Release Advance Science Olimpiade in Nusantara atau SONAR. Juara 2 nasional luar biasa, nggak kalah dengan tadi orkestra yang lain. Begitu. Lanjut Pak. Baik, ada kegiatan sosialnya juga ada nih Pak Eko. Nggak hanya tadi lomba terus, tapi sosialnya juga ada Pak Eko. Yaitu kegiatan donor darah. Oleh PMR. Kemudian tadi kan sebutkan ada LDK Pak Eko, latihan dasar kepemimpinan. Kita pun sebelum mereka terjun ke organisasi, mereka dilatih dulu pengurus-pengurusnya. Betul. Bagaimana ketahanan fisik mereka, fisik, kemudian yang jelas psikologi. Dan di sini juga dilatih apa pentingnya dan apa kepemimpinan itu bagaimana. Betul. Nah, ini Pak Eko kemarin nih nggak kalah nih. Jurnalis dipanggil sama Kementerian Agama kan kemarin itu di mana itu di Hotel Aston untuk merilis untuk mengikuti kegiatan dari Kementerian Agama Pusat. Ini luar biasa pokoknya dipanggil, dipercaya untuk meliput foto, video. Luar biasa. Pengalamannya luar biasa nih. Nginep nang Hotel Aston. Gratis. Enak pokoknya. Enggak pembinanya top berarti. Sama anak siswanya juga ya. Luar biasa. Oke, lanjut. Apa nih? Ini biasa itu ada penampilan hadroh. Kalau hadroh kan biasanya kalau kegiatan-kegiatan internal atau kadang lomba kita ikut. Biasanya kalau hadroh ini juga sering juara ini. Sering juara. Bahkan kalau ada kalau ada hajatan Pak Eko sering dipanggil. Hajatan juga kita. Kalau itu sampai ke sana juga. Betul. Musiknya juga. Musiknya juga sering tuh Pak Eko. Musiknya juga ada kayak koplo-koplonya gitu. Luar biasa. Betul. Karena ada ekstra musik itu sering dipanggil kan buat hajatan dan sebagainya. Nah, jadi nggak hanya lomba sosial masyarakat tapi juga sering diminta untuk tampil di depan masyarakat. Betul. Apalagi nih ada kentongan punya pramuka ini.
Yang sering goyang kentongan asik lah itu juga diwadahi ada. Pokoknya lengkap di Man 1 Banyumas itu. Dari mulai yang sosial dan sebagainya masih lengkap semua. Oke, lanjut. Oke, ini paling sudah. Oke. Jadi intinya kegiatan ekskul itu sangat membantu bagi siswa-siswi untuk mengembangkan minat, kemampuan untuk mengembangkan kemampuan dari apa yang ada dari diri siswa itu betul. Iya, betul kan? Baik dari segi pribadi, kemudian masyarakat itu jelas. Iya. Jadi sekolah itu nggak hanya belajar. Ya, yang mengasihkannya di mana? Ya, mengasihkan. Belajar, kemudian bisa berekspresi, bisa mengikuti kegiatan di Man 1 Banyumas kegiatannya. Jadi setelah kalian mengikuti Matsama, ya setidaknya kalian tahu apa itu fungsi dan tujuan dari ekstrakurikuler ya. Dan setelah menyaksikan tayangan ini, materi ini, betul. Itu diharapkan kalian bisa menggali. Kira-kira saya mampunya apa? Betul tadi. Ya, kira-kira saya memiliki kemampuan apa? Itu dia betul. Terus ya misalnya saya mempunyai kemampuan nyanyi. Ya jangan ikutan futsal. Jangan diri. Betul. Apa hubungannya bela diri karo nyanyi? Ya. Nanti yang lagi nyanyi dipotong. Iya, betul. Ya. Jadi begitu. Kenali dulu. Ya, betul. Potensi yang ada. Kemampuannya apa, senangnya apa gitu. Kemudian tadi sudah saya jelaskan sama Pak Ridwan ya, apa saja ekskul yang ada di Man 1 Banyumas. Betul. Lengkap deh pokoknya. Jadi kalian masuk Man 1 Banyumas itu nggak rugi. Kemudian nggak kecewa. Mesti nggak kecewa. Yang penting kalian tetap mau aktif. Aman-aman datang ke madrasah cuma belajar tapi nggak dilatih skillnya. Wah, luar biasa itu. Jadi di Man 1 Banyumas ngaji neoli. Ngaji neoli terus dunianya dunia akhirat pokoknya lengkap. Ya ngajinya oli, ya dunianya dapat. Jadi nanti dunia akhirat itu akan kita dapat. Mantap. Iya. Jadi, bocah tukang foto, tukang syuting, tukang bela diri, tukang nyanyi, tapi bisa ngaji. Luar biasa. Betul. Orang yang senang futsal, biasa basketan, voli, tapi sholatnya nggak ketinggalan. Luar biasa. Inilah ya macam-macam dari ekskul yang ada di Man 1 Banyumas. Dan kami harapkan ya setelah mengikuti materi ini kalian bisa memikirkan minatnya apa, kemampuannya apa, kemudian kamu salurkan di dalam ekskul yang ada di Man 1 Banyumas. Pokoknya intinya jangan STO. Apa itu STO? Siswa tanpa organisasi. Jadi benar-benar itu ketinggalan. Enggak banget deh. Iya, enggak banget. Mengingat waktu yang terbatas. Sudah terbatas, betul. Ya, ini sudah melebihi ya. Jadi kita tutup untuk materi Matsama kita kali ini ya. Yang terakhir sebagai pamungkas kayaknya ini. Betul. Pamungkas Matsama macam dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di Man 1 Banyumas. Oke, monggo ditutup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, Eko. Biasa dipanggil Babeh Eko kalau di luar. Dan Pak Ridwan ya. Mohon salam kesalahan. Dan akhiri sampai di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.